Putusan KPU menutup akses publik terhadap dokumen persyaratan Capres dan Cawapres, termasuk ijazah, memicu pro kontra. Publik mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas lembaga penyelenggara pemilu. Benarkah alasan privasi cukup kuat untuk menutup dokumen publik? Atau justru, keputusan ini bisa merusak kepercayaan rakyat terhadap demokrasi? Simak pernyataan KPU berikut ini. Putusan KPU 731 itu hanya menyesuaikan dengan pengaturan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Undang-Undang 14 tahun 2008 yang intinya secara umum atas data-data seseorang, para pihak yang nanti kalau kita atur di pencalonan Presiden Wakil Presiden termasuk data-data yang ada saat ini itu berkaitan dengan data-data yang dikecualikan yang diatur di pasal 17 huruf G dan huruf H itu harus dia bisa dibuka atas persetujuan yang bersangkutan atau karena putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi pasal 18 huruf A ayat 2. Jadi pada intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada dalam tanda kutip aturan untuk dijaga kerahasiaannya, misalnya berkaitan dengan rekam medis, kemudian dokumen sekolah atau ijazah dan seterusnya itu ya yang bersangkutan yang harus diminta kemudian atau atas putusan pengadilan. Tapi apa sih dasarnya ketika KPU membuat keputusan 731 ini? Menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, gitu ya. Tapi belakangan di media sosial dibilang kalau KPU membuat keputusan 731 ini dan tanda kutip untuk melindungi Presiden Joko Widodo. Tidak ada yang dilindungi karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak. Nah berkaitan dengan data itu ada data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan dan juga putusan pengadilan yang itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Itu berarti termasuk ijazah sama riwayat itu? Iya, kalau riwayat hidup enggak. Kan ada data yang tidak terkait dengan itu. Kalau dalam pencalonan presiden kemarin misalnya visi misi sama daftar riwayat hidup langsung dibuka. Yang hanya berkaitan dengan data yang dikecualikan atau data yang butuh persetujuan yang bersangkutan atau putusan pengadilan untuk dibuka saja. Jadi itu tidak semua data. Pejabat publik sebenarnya pada harus masyarakat juga. Ya tapi kalau itu kemudian orangnya ada kan silakan minta ke orangnya kan begitu. Aturannya kan harus persetujuan. Silakan dilihat di pengaturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi kami hanya melihat dan medomani Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik berkaitan dengan menyusun peraturan atau keputusan KPU berkaitan dengan data-data tersebut. Jadi bukan terkait karena Pak Jokowi tidak ada. Digugat ijazahnya masih tidak ada. Digugat ijazahnya gitu. Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah kami kan mengatur dokumen data yang di kami gitu. Sementara itu kan ada hal yang harus atas persetujuan dan juga karena putusan pengadilan. Demikian teman-teman, terima kasih. Dikip ya Pak, semuanya dikip gitu. Nanti memang tidak dikip. Anda boleh minta, tetapi ketika KPU harus memberikan ada prasyarat untuk data tertentu. Misalnya KTP kita itu kan ada NIK-nya, nggak boleh kita menyebar NIK seseorang kan begitu. Seperti itulah, termasuk rekam medis misalnya begitu. Ada yang spesifik di pengaturan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mana yang dianggap bisa harus di atas persetujuan dan tidak. Itu persetujuan berarti persetujuan capres CV terkait enggak? gitu ya Pak? CV Pilpres kemarin juga kami langsung sampaikan CV termasuk visi misi cawapres. Silakan dilihat pada jejak-jejak pemilihan. berarti enggak? Sisi enggak? Daftar riwayat hidup kan maksudnya? Enggak. Oke ya? Itu berarti persetujuan capres terkait kan ya Pak ya? Enggak, kalau hal-hal yang tidak menyangkut data-data yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya akan kami berikan. Oke? Terima kasih.